Halo teman-teman kepo. Nah, jadi kita ini kedatangan teman dari yang namanya DND Teman Jalanmu. Selama pandemi itu kan nggak pernah kemana-mana ya. Jadi sekalinya saya pergi ikut yang namanya open trip itu agak deg-degan karena udah lama nggak bepergian dan mereka berdua adalah orang yang mengajak saya atau ya mungkin lebih tepatnya bikin saya jadi oke deh kayaknya mau coba open trip. Langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol, sharing tentang kegiatan atau mungkin bisnis ya, lebih ke kayak cerita bisnis mungkin ya, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kepo semua. Oke, di sini ada siapa? Baik, terima kasih kesempatannya Teh Ita. Teh Ita. Iya, Teh Ita dari Keponi nih. Perkenalkan, saya Dian dan Saya juga Dian. Kami dari dari DND Teman Jalanmu. Yeay, gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya gitu. Ini mungkin belum panas ya. Iya nih, Grogi, Grogi. jujur. Jadi memang namanya DND itu adalah Dian and Dian. Jadi memang jadi sebuah apa ya? Kalau aku dulu tuh kayak Teh Dian, dua-duanya tuh kayak wes gitu. Kita ngelihatnya kayak gercep padahal ini karena mereka berdua namanya Dian gitu kan, namanya susama. Boleh ceritain dulu apa sih yang melatar belakangi adanya DND Teman Jalanmu? Oke, jadi DND Teman Jalanmu. Sebetulnya mungkin apa sih ya DND Teman Jalanmu gitu ya? Itulah kita gitu, supaya memang terlihat lebih akrab di teman-teman sahabat DND. DND itu ya kita, Dian dan Dian gitu ya. Teman jalanmu ya kamilah yang menemani teman-teman untuk jalan, dalam hal ini ikut trip bersama kami. DND Teman Jalanmu ini sudah kurang lebih 1,5 tahun, Teh Ita. Wow. Kami waktu itu mendeklarasikan berdirinya DND Teman Jalanmu itu pada tanggal 1 Juli 2022. Wow, oke, lengkap sekali ya saudara-saudara. Iya, dan itu deklarasinya di kafe apa namanya ya? Itulah yang di daerah Husein itu, deklarasi di sana dan kami semacam menemukan satu visi yang sama. Ini tuh sebenarnya kalian tuh teman main gak sih? Teman apa ya? Coba Teh Ambu gimana Bu? Ambu tuh teman main gak sih? Teman main sekarang justru. Oh, teman main sekarang. Sebetulnya kita kenal itu udah cukup lama, dari 2015 ya ada ya. Iya, kita 2015. 2015 nih kita nih Sebenarnya, satu komunitas iya, ya. jadi nggak yang tamu Baru banget ketemu, gitu loh kesini tuh karena ya kita friend gitu kan. Sebenarnya udah ya sudah temenan lama. Oke. Dari pertemanan yang lama itu ya seperti apa ya, kalau dibilang tuh seleksi alam, akhirnya kita tuh Sefrekuensi ketemu, gitu ya. ketemu dengan yang sefrekuensi, sama-sama senang jalan, sama-sama senang berpetualang mungkin. Jadi ternyata pas ditilik-tilik gitu ya, kok banyak kesamaannya gitu. Apa sih ditilik-tilik? Ya gitulah pokoknya. Gitu ceritanya. Aku sebenarnya belum pernah tanya juga nih, baru sekarang yang tanya. Trip pertama kemana sih? Stone Garden ya. Oh, trip pertama ke Stone Garden. Stone Garden. Itu kayak langsung bikin buka trip gitu atau misalnya dari sebelumnya tuh udah jalan-jalan berdua gitu? Sebelumnya sih udah pernah ya kita jalan bareng. Di tahun 2019 itu kita pernah jalan bareng ke Bromo, nggak tanggung-tanggung ya, jauh begitu ya. Langsung Jalan jauh. pertama kali jalan bareng itu saya ngajak Ambu, langsung nembak suaminya, boleh ya Bah ikut, digituin. Kata suaminya oke. Ya udah, nunggu apa lagi, yang penting izin suami dong ya, kalau kita yang namanya istri izin suami kan nomor 1 gitu ya. Selagi suami mengizinkan, apalagi kalau sudah diizinkan mah ya jalan aja gitu kan. Kita jalan 2019 ke Bromo. Setelah itu pandemi ya. Pandemi pada mengurung diri di rumah. Akhirnya kok kangen ya jalan gitu ya. Akhirnya sama Ambu tuh. Iya, ada satu kesempatan, ayo tuh jalan lagi gitu ya, kangen gitu ya, jalan bareng. Berdua sih kita sama yang lain sih ada yang lain. Nah pada saat itu kita jalan ke Puncak Erad.
Oh, di mana tuh? Saya aja baru Itu dengar. perbatasan Bandung Barat Subang ya, antara Bandung Barat dan Subang. Nah, itu kita naik ke sana bulan apa ya? Lupa saya itu. Pokoknya pandemi sih, itu masa pandemi. Naiknya juga pada pakai masker gitu ya. Oh, Nah, terus ngap tuh sih teh. enggak sih ya. Jadi kita asik aja pokoknya. Dibuat asik aja. Nah, Hmm. setelah itu kita ada jalan bareng lagi ke Gunung Putri. Nanjak tipis-tipis lah ya. Cek, aku ada ini nih, ada harus bikin konten, temenin dong, katanya gitu ya waktu itu. Kemana? Pokoknya mah yang tempat yang dikelola oleh perhutani katanya saat itu. Jadi ada 2 tempat saat Spesifik sekali Ambu ini. karena beliau mau ikut lomba saat itu. Oke, itu ada Saya- lomba konten. Oh, lomba Ya, konten. Jadi saya support. Ini juru kamera. Iya. Saya model. Juru kamera sekaligus model. Jurkam. Bukan juru kampanye ya. Ini juru kamera Juru maksudnya. kamera. Nah, kita jalan ke Gunung Putri. Itu jalan yang ketiga kali bareng ya. Setelah itu ada jalan lagi ke Stone Garden. Nah, nggak tahu Itu kenapa ya, rencana tadinya itu ya, ke Stone Garden tuh. nggak rencana. Pokoknya kita tuh nggak rencana sih semuanya juga. Bahkan pengen jalan aja yang gitu. ke Gunung Putri itu bahkan dadakan, malamnya ngomong, besok paginya jalan gitu. Karena udah deadline. Satu dianya udah deadline. Tapi gimana tuh persiapan kalau misalnya sekaligus ya, maksudnya ngasih tips juga. Kalau misalnya kayak sebagai ibu-ibu kan kadang-kadang kayak wah pengen kesini, terus ada kesempatannya pengen langsung cus kan. Kalau saat itu ke Gunung Putri sama sekali nggak ada persiapan, jujur ya, karena memang dadakan banget. Dan saya juga, yang penting udahlah cari udara segar gitu ya. Sekarang ayolah jalan aja. Bismillah lah gimana nanti. Terus saya juga melihat bahwa Gunung Putri itu kan bukan gunung yang hutan harus gitu persiapan ya. kayak Kalau buat saya yang penting toilet aman, air minum aman. Udah itu. Kalau Gitu yang ya. lain-lainnya menyusul gitu ya. Bisa dikondisikan lah kalau yang lainnya. Kalau persiapan untuk di rumah karena ninggalin anak, cukuplah dengan ada, yang penting kalau anak saya kalau ditinggal itu harus ada 3T. Apa tuh? Tahu, tempe, telur, udah aman. Dulu tuh namanya Mak Pintar Bandung ya kita ya. Itu kan banyak banget ya orangnya kan. Banyak. Yang jualan Banyak. A, B, C. Jadi kan kita tuh kayak berkumpul karena bisnis. Itu kan kita kayak kopdar sebulan sekali, ya kan? Sebulan sekali sambil sebelum pandemi. Mana sih kayak menemukan, akhirnya kan tadi bilang seleksi alam tuh. Akhirnya menemuin orang yang satu frekuensi. Apakah karena sering nongkrong, sering ngobrol, atau misalnya memang kayak pas ketemu ngobrol pertama tuh kayak udah kayaknya di bestiku deh. Kalau kita ini ya karena awalnya kan satu komunitas kita sering ketemu dengan banyakan. Nah, ada suatu hari kan kita mau ngajakin di komunitas itu kan pernah kita umumin, ayo kita mau jalan ke Bromo nih, siapa yang mau ikut. Nah, akhirnya yang ikut hanya berlima nih. Aku perhatikan 5 orang ini banyak faktor yang sama ternyata. Kita kelahirannya hampir sama semua, jadi usianya sama gitu ya, seumuran. Nah, jadi punya anak pun yang seumuran. Kebetulan saat itu kan 2019 anak kita udah lumayan gede ya, udah bisa ditinggal, udah mandiri lah gitu. Sementara yang lain itu banyak yang nggak bisa ikut kan. Dari berlima itu akhirnya ya kita ngerasa cocok, ngerasa klop, ngerasa klik gitu ya, dapat chemistry-nya. Oh mungkin dari usia karena kita sama ya gitu. Sendiri. Jadi seleksi alamnya itu mungkin seperti itu. Nah, udah gitu setiap kita mau jalan lagi, ayo mau jalan kemana nih gitu. Kebetulan yang selalu standby dan kayaknya kita tuh nggak ada halangan apa-apa tuh ya, selalu kita berdua nih yang paling bisa gitu. Nah, yang bertiga teman kita tuh selalu kebetulan selalu ada halangannya gitu. Jadi jarang. Susah mau ketemu lagi berlima, itu susah mau jalan bareng berlima. Jadi kita bikin berdua akhirnya. Kita bikin semacam travel agent gitu ya. Karena kita emang kayaknya udah klop banget gitu. Dan kebetulan inisialnya pun sama gitu kan, DR gitu. DR. Nggak sengaja juga itu, cuman ya udah gitu. Akhirnya menemukan kecocokan di situ. Ya udah kita jalan, ayo. Jadi sebenarnya bisa disimpulin ya. Berarti kalau Teh Dian dan Ambu Dian itu kecocokan seiring berjalan waktu berarti kan. Ya, itu. Aku pengen tahu dong sebetulnya si DND ini
kan kayak travel agent ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan ke manapun, tapi khususon banyaknya sih Jawa Barat ya. Kita Sekarang fokusnya baru Jawa sekarang Barat. Jawa Nah, Barat. ini Mungkin ada nanti ceritanya. oh, oke, itu satu cerita yang menarik. Jadi tapi sebelum ke situ tuh aku pengen tahu dulu nih hobi masing-masing sebenarnya apa sih? Apakah ini tuh kayak passion yang memang dari dulu tuh ini loh yang aku mau gitu. Terus sekarang kebetulan ada jalannya atau kayak memang dianggap sebagai pekerjaan aja gitu. Siapa nih, aku dulu ya. Kalau Hobi, aku sendiri hobi emang dari dulu emang hobi jalan. Kalau aku tuh hobi dari dulu emang hobinya jalan, hiking. Karena dulu waktu SMA aku ikut komunitas pencinta alam di SMA gitu ya, ekskul pencinta alam, dan emang suka naik gunung. Nah, semenjak menikah punya anak, hobi naik gunung itu yang benar-benar langsung stop. Suami nggak ngelarang sama sekali saat itu juga, mau jalan, mau hiking, mau ke gunung, mau kemana-kemana silahkan. Karena dia dari awal pun mendukung. Ya hobi aku apa dia nggak pernah ngebatasin ya, nggak pernah ngelarang. Cuman akunya sendiri tahu diri dong ya, namanya udah jadi emak ya, kan udah punya tanggung jawab beda ya. Punya anak kecil nggak mungkin kan, mau kita bawa ke gunung kayaknya belum waktunya. Kalau mau kita pergi sendiri, anak mau dititipin siapa gitu, mau ntar gimana gitu. Jadi mengorbankan heula lah masa-masa yang aku tuh nggak bisa kemana-mana, bener-bener fokus ngurus keluarga dulu gitu. Nah setelah 15 tahun lah mungkin ya, kurang lebih 15 tahun nggak jalan-jalan ke gunung. Jadi memang dari dulu sempat bercita-cita, kok aku tuh sebetulnya nggak bisa kerja kantoran tuh nggak cocok. Jadi aku yang sukanya tuh kerja di lapangan, yang banyak pakai fisik gitu, mobilitas fisik lebih banyak, apalagi dipakai jalan-jalan gitu, itu enjoy banget aku. Jadi kerjaan ini tuh emang bener-bener my dream job gitu sebetulnya. Jadi baru kesampaian sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Dan ini beda sama aku. Beda. Coba kita dengarkan apa bedanya nih. Kita memang banyak kesamaan ya. Dari nama aja kita udah sama. Tapi sebetulnya kita beda. Aku tuh hobinya baca sebenarnya. Jauh. Kalau dia nggak suka baca. Nggak suka baca. Kalau baca salah udah ngantuk. Iya. Dia mah nggak baca juga ngantuk. Kalau aku tuh sebenarnya sukanya baca ya. Hobi dari dulu tuh sukanya baca. Kenapa jadi sekarang berada di titik ini? Sebetulnya memang pada dasarnya senangnya ngasuh. Iya. Kayak dulu tuh sempat ngajar di TK. Oh iya? Iya, sempat ngajar di TK sama anak-anak tuh seneng banget gitu ya. Mungkin dari situlah titik awal aku mulai bisa membawa orang traveling. Karena ketika di TK itu aku kan yang ngurusin nih, kalau anak-anak TK kan suka ada jalan-jalannya gitu ya. Kayak ke kolam renang kayak gitu ya, yang kalau piknik akhir tahun seperti study tour gitu ya. Seperti itu biasanya aku yang ngurusin. Jadi mungkin sudah terbiasa ngasuh, seneng ngasuh. Ketika punya anak juga, kalau tadi Ambu bilang kan jadi nggak kemana-mana karena punya bayi gitu ya. Kalau aku justru ketika anakku waktu itu umur 6 bulan aja udah aku bawa ke Jogja gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Selama itu memang akunya nyaman dan bisa menghandle semuanya untuk perjalanan, itu aku ngejalan gitu. Jadi sebetulnya itulah salah satu perbedaan di antara kami gitu ya. Terus sebelum saya ketemu Ambu untuk mendeklarasikan DND teman jalannya, juga kemerdekaan. Saya sudah beberapa kali membawa rombongan kayak ke Cipanas Garut gitu ya. Itu nggak tanggung-tanggung. Tapi itu seneng? Ya happy. Seneng. Sampai saya bawa 2 bis waktu ke Garut itu ya. Itu rombongan dari warga. Itu saya yang kelola saat itu. Kemudian ke Pantai Pangandaran itu sampai 3 bis waktu itu. Jadi memang sebelumnya sudah ada pengalaman untuk ngasuh ya. Tapi berarti ngasuh. Basicnya tuh seneng ya? Seneng ngasuh. Sebelum jadi DND dan menjalani yang sekarang tuh kan berarti kayak pernah yang lain-lain dulu kan? Kayak tadi tuh Ambu 15 tahun kemudian kan baru sekarang tuh kayak bisa ngejar passion. Tadi juga kan sempat
bisnis yang lain juga ya, karena kan kita ketemu di Ma Pintar Bandung tuh karena kita kayak punya barang jualan lah, produk jualan dan khusus ibu-ibu gitu. Ini kayak pertanyaannya jadi agak serius ya, Besti. Sepenting apa sih kayak ngejar passion itu bagi seorang ibu? Menurut saya pribadi ya penting banget. Karena walau bagaimanapun kita harus tetap dalam kondisi waras ya. Mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengatur kehidupan ekonomi keluarga, itu harus dalam kondisi yang benar-benar waras. Kalau nggak waras, gampang ya itu ya. Iya, nggak waras dikit aja udah oleng itu mah. Saya rasa semua ibu ya tidak dipungkiri lah, seideal apapun itu kehidupannya, tetap dia harus dalam kondisi yang waras ya. Nah, di sini saya menemukan happy ya bisa sekali lagi saya ngasuh gitu ya. Ketika bisa ngasuh orang, bikin klien saya happy, apalagi ya kalau misalkan saya sering kan bertanya testimoni ke klien-klien kami gitu ya. Gimana, happy nggak? Seneng banget, fotonya bagus-bagus kayak gitu. Ya Allah, seneng ya. Aduh saya merinding. Ya Allah, sesederhana itu ya, saya bahagia gitu ya. Saya bahagia ketika ngelihat orang lain tuh bisa dibahagiakan oleh keadaan, oleh kehadiran kita gitu ya. Oh ya Allah, gini aja mereka udah happy ya. Apalagi kalau kita bisa berbuat yang lebih dari ini gitu ya, mungkin kita juga lebih happy lagi. Kitanya akan lebih happy lagi. Dan ketika kita happy, apapun yang kita kerjakan di rumah, kembali lagi karena fitrah kita adalah di rumah ya, itu enjoy aja ngerjainnya. Karena kita tetap sebagaimanapun padatnya trip kita, keluarga tetap utama ya. Terutama kalau saya mungkin anak ya, anak adalah utama. Setelah kebutuhan anak terpenuhi, urusan sekolah, urusan di rumah, itu baru kita ngerjain yang lain gitu. Untuk mengerjakan itu, kitanya juga harus happy. Nah, menjaga kondisi happy-nya itu ternyata ketika kita mengejar passion itu, kita happy. Itu saya. Nah, gimana nih Ambu menurut Kalau Ambu? menurut saya passion tuh ya emang penting banget. Kalau kata dia penting, kata gue penting banget gitu ya. Hampir semua emak-emak ya itu memang harus menjaga kewarasan. Salah satu ya itu tadi unsur yang faktor terpenting untuk menjaga kewarasan seorang ibu itu emang salah satunya kita harus mengerjakan sesuatu yang bikin kita happy. Nah, salah satunya ya passion kita di situ. Apapun passion, setiap orang kan punya passion beda-beda. Kalau menurut saya ya kerjakanlah, do what you love, love what you do. Asik. Begitu kata orang Herman. Ya artinya perlu ditranslate. Kata orang Herman. Jadi harus apa ya, kita harus happy lah gitu sebagai mama yang memang gemesin, imut, lucu gitu. Kalau kita nggak happy, pasti bawaannya tuh suka pengen uring-uringan ya nggak. Nanti kebawa ke rumah, anak-anak kena semprot. Jadi menjaga kewarasan itu penting. Jadi menjalani passion itu penting. Terus tadi tuh sempat di spill ya, khususon kalau untuk saat ini setahun setengah ini tuh kan banyaknya tuh di Jawa Barat. Apakah saya karena tinggalnya di Jawa Barat, apakah memang akan hanya Jawa Barat gitu kan, atau misalnya nanti mah pelan-pelan berangsur ke Jawa Tengah dan tempat-tempat lain lah gitu. Alasannya itu sebetulnya jadi gini, di ND tadi disebutkan bahwa kita berdiri di Juli ya. Juli tanggal 1. Ya. Nah, sebelumnya di bulan April itu ada audisi. Sebelum di ND berdiri itu ada audisi SWJ Ambassador. Kita ikutan. Assalamualaikum. Kita itu ikutan audisi SWJ Ambassador dan nggak lolos. Nggak ada yang lolos. Gimana nih Pak? Kasihan ya. Jadi pikiran kita SWJ Ambassador itu jadi duta pariwisata Jabar gitu ya. Dari situ teh semacam ada butuh membuktikan kita bisa loh sebenarnya gitu ya. Jadi sesuatu yang mencambuk tapi positif kalau menurut saya gitu ya. Udah kita explore Jawa Barat sendiri aja. Gak usah jadi duta pariwisata, kan bisa ya. Dengan tujuan ke situ, kita udah fokusnya Jawa Barat, banyak tempat loh di Jawa Barat yang cakep-cakep gitu ya.
akhirnya deal tuh. Salah satu alasan membentuk DND teman jalanmu itu kita sama-sama mau explore Jabar. Di Jawa Barat itu ada 27 kota dan kabupaten kan, kita sudah explore Belum berapa kita ya? explore semua saat itu kan, banyak sekali Iya. yang belum kita explore dan Lucunya kita gini, penasaran, ya. di awal DND dibentuk itu bulan ini kita ke Cianjur, bulan ini kita ke Sumedang, kayak ditarget gitu ya. Pokoknya setiap bulan itu pergi. satu kota atau kabupaten itu harus kita explore. Tapi qadarullah nggak seperti itu kejadiannya, karena ternyata di setiap bulan itu ada trip gitu ya, yang kita mengharuskan kita tidak bisa akhirnya jalan ke kota tersebut. Tapi sejauh ini sudah kurang lebih 8 ada nggak ya? Coba disebut. Coba Cianjur, Majalengka, Kabupaten Jakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Garut, Tasik, Sukabumi. Nah iya betul 8. Sudah 8. Dan bulan depan 9. Karena kami akan ke Kabupaten Majalengka. Subang. Sudah 9 berarti ya, alhamdulillah. Berarti berapa lagi? Berapa belas lagi menuju 27? 18 ya. Lagi. Dan fokus kita memang di Jawa Barat, karena memang banyak tempat yang bisa kita explore di Jawa Barat, tempatnya cantik-cantik gitu ya. Dan kita juga melayani untuk keluar Jawa Barat. Kita mah teman jalan gitu ya. Jadi lebih casual sih sebetulnya, emang cocok buat kayak yang pertama kali ikut open trip, terus kayak ibu-ibu juga kan. Budgeting juga dibantuin, kayak misalnya nih contohnya kemarin waktu saya ikutan tuh, saya tanya, kudu bakal uang berapa. Nah, ini tuh Teh Dian ini tuh ngasih, ini nanti perkiraan segini, jadi nggak surprise tiba-tiba jeder gitu kan, harus bekal berapa gitu. Jadi enaknya tuh diaturin perjalanan sama Teh Dian ini tuh itu gitu, sebagai mamah-mamah. Ke Baduy gitu kan, terus ke Stone Garden juga itu cakep banget ya, karena selama tinggal di Bandung itu baru ke Stone Garden tuh justru sama Teh Dian ini, sama DND gitu. Terus yang terakhir tuh ke Sukabumi kemarin, dan memang memuaskan. Ini honest review gitu. Enggak dong, pengen lagi justru. Pengennya kemana? Sebenarnya aku tuh pengennya ke Cianjur sih, belum pernah. Kalau dari kamu sendiri pengen kayak explore ke buka open trip yang lain nggak? Misalnya tuh Karimun Jawa gitu. Atau misalnya Jakarta deh yang deket. Misalnya yang Jakarta tuh yang Jakarta udah ya. Kemarin kita yang kereta cepat ya. Naik kereta cepat, kebetulan kemarin lagi ada diskon, jadi ada kesempatan kita bawa rombongan juga ke sana. Jadi kita nggak menutup tujuan perjalanan kita tuh hanya misalkan ke tempat-tempat tertentu Jawa Barat aja, enggak. Ya, yang misalkan ada request nih, ada Teh Ita misalkan punya grup nih, pengen bisa nggak nih kita temenin jalan, pengen ke Malang misalnya, ayo gitu. Bisa ya, bisa banget. Jadi nanti kita surveiin dulu. Biasanya ya, ini entah kenapa gitu ya, jadi sahabat DND itu nggak ngerti saya juga kenapa emak-emak semua gitu ya. Apa karena kita emak-emak gitu ya, apa karena kita emak-emak jadi sahabat kita jadi emak-emak semua. Nah banyaknya itu emak-emak dari sekolahan ya, orang tua murid gitu. Misalkan nih dari sekolahannya putra-putrinya Teh Ita, emak-emak tuh biasanya paling eksis gitu ya. Pengen jalan ke anu gitu ya. Ayo nanti kita bantu untuk organize perjalanannya seperti itu. Jadi buat grup ya. Minimal berapa orang sih? Kita kalau jalan minimal 10 orang lah. 10 orang jalan 10 orang jalan. Itu minimal 10. Biar gitu. seru. Kalau cuma 2 orang kan itu mah private. Iya, private. Jadi kurang seru lah gitu kalau cuma 2 atau 3 orang. Tapi kalau 10 orang, selain itu kita punya saudara baru, kenalan baru, itu kan kedepannya bisa memanjangkan silaturahmi dengan kolaborasi. Ada beberapa di sahabat kami itu kayak kemarin itu waktu ke Sunan Ibu ada yang sponsor cuanki. Oh iya? Iya, dia tuh seneng masak gitu ya, seneng bikin kue. Itu ada dari peserta trip yang sekarang jadi pelanggan tetap gitu. Jadi kayak DND kemanapun ikut.
Bukan, maksudnya merekanya jadi yang bersinergi gitu. jadi Iya. tapi maksudnya ketemunya di trip gitu ya. Betul. Nah, memang tujuan kami juga seperti itu gitu. Kita memanjangkan silaturahmi dengan para sahabat D&D. Kami menyebutnya sahabat. So, aku tuh kepo ya sama orang yang dia tuh kayak switch-nya tuh cepet. Kan yang dibawa jalan tuh kan beda-beda ya orang kan, nggak selalu orang yang sudah kita kenal, bener gak sih? Betul. Kayak misalnya kalau saya ikut D&D itu mungkin dari D&D secara personal pun kayak udah tahu, ya udah itu mah Yasinta mah gini gitu kan. Boleh dikasih tahu nggak sih kesulitan atau misalnya mungkin tips dari yang dilakukan ketika misalnya nganter orang atau grup gitu kan, yang dia tuh baru pertama ditemuin ketika trip, terus bikin trip itu tuh tetap seru. Yang nggak kenal sebelumnya gitu ya. Kan berarti kan kita tuh kayak harus switch ketemu dengan orang baru yang belum kenal tahu dia karakternya seperti apa. Kalau kita sih gimana ya? Mungkin karena kita orangnya fleksibel ya, udah kayak karet aja gitu ya. Di kepala gue ini ada tombol sebetulnya. Tombol switch. Ada tombol. Ketemu. Nah, dia tahu tombolnya di mana. Jadi begitu ketemu orang dengan karakter begini, pencet tombol ini. Jadi kita tuh langsung bisa menyesuaikan gitu. Entah emang udah dari sononya mungkin ya, sudah sering bertemu dengan banyak orang juga, jadi mungkin ya sudah terlatih secara otomatis mungkin ya itu. Dan kebetulan mungkin saya punya ketertarikan di bidang psikologi. Mungkin aku orangnya gimana ya, jadi kalau melihat seseorang itu karakternya seperti ini, langsung bisa ketebak gitu ya. Ini mungkin dia latar belakangnya pasti dia tuh mungkin begini-begini. Jadi bagaimana bersikap atau bagaimana harus memperlakukan orang dengan karakter begini tuh, kitanya yang harus begini gitu loh. Nah, kalau Teh Di gimana tuh beradaptasi sama orang baru? Selain pengalaman ya, maksudnya apakah ada trik khusus gitu? Ada trik khusus. Ada, mari kita dengarkan. Kalau dia kan tadi orangnya lempeng ya. Kalau aku orangnya belok. Belok kemana ini? Kita saling melengkapi. Nggak mungkin dong kita lempeng terus ya. Betul, jadi harus ada beloknya gitu. Gimana? Kalau aku lebih mendekati kayak tadi misalkan ini kayaknya pundungan misalkan seperti itu ya. Karena karakter orang terbaca. Oke, meskipun kita baru pertama kali ketemu, ini orangnya gini nih, dari pertama kali salaman aja udah kelihatan, ini gini nih orangnya, pendekatannya harus seperti apa gitu ya. Beda ya? Betul, beda. Jadi kalau aku biasanya mendekati lebih personal. Dan kalaupun jalan gitu ya, kalau kita lagi trip, baik itu trip antar kota ataupun naik gunung, posisi aku kan selalu sweeper ya di belakang. Jadi aku lebih paham karakter orang-orang yang justru di belakang itu biasanya dia memang sengaja mengakhirkan dirinya, betul, ataupun ada sesuatu yang lain gitu. Nah, karena posisi aku di belakang, aku lebih jadi memahami kenapa nih orang dan pendekatannya itu jadi beda gitu. Ada nggak sih kayak tempat di Jawa Barat tuh yang pengen banget didatengin? Banyak. Yang belum pernah kita datengin banyak sebenarnya. Satu. Nomor satunya yang Jawa Barat apa ya kita? Gunung Padang mungkin ya. Gunung Padang, Cianjur. Sekaligus mempelajari sejarah geowisata. Geowisata. Teman-teman ada yang sudah pernah ke Gunung Padang? Ya, atau nanti kita open trip ikut aja sekalian gitu ya. Nanti kita bersama-sama ketemu juga kan gitu. Mungkin terakhir nih, karena kayaknya udah masih betah ya. Nanti ada kalau rame part 2 ya. Lanjut part 2. Kalau lanjut part 2. Mungkin dari aku pengen tahu nih ke depannya harapan tersendiri ataukah kayak ya mengalir saja dari Teh Dian dan Teh Dian. Ada nggak kayak ke depannya tuh kita tuh bakal gini, karena kebetulan banget ya ini tuh akhir Desember guys. Jadi anggaplah resolusi 2024 untuk D&D itu apa sih gitu? Belum meeting kita ya. Ini sekarang. Rencana mau meeting. Langsung sekarang.
Langsung bocorin aja nih. 2024 Iya. ini teh Iya. atau jangka panjang. Ya Jangka mungkin panjang kayak dan jangka jangka pendek. panjang dan kayak 2024 akan kemana atau ngapain mungkin Oke. gitu. Insya Allah 2024 kita memang sudah ada beberapa plan ya. Yang jadi cita-cita kita Dieng ya. Oh, Di 2024. Dieng. Ih, pengen deh. Ayo Kalau Dieng tuh pengen ya. adem. Adem aja. Insya Allah 2024 kita ke Dieng. Kalau untuk jangka panjangnya, kita pengen punya kantor ya. Oh, oke. Sekarang Amin, Belum amin. punya ini ya base Base camp camp. gitu ya. Base campnya masih di jalan gitu. Oke. Jadi jangka panjangnya, tapi secepatnya pengen punya kantor lah gitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya Bismillah 2024 bisa gitu ya. 2024 juga kita sudah padatkan di Januari Februari itu padat. Udah ada. Ya. Ayo mau ikut yang mana silahkan gitu ya. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kita ada ya. Jadi biasanya kita info tripnya di grup WhatsApp dulu. Jadi kita spesial kita infoin untuk sahabat DND dulu. Baru setelah itu kita open keluar. secara online di publik gitu ya. Ya, baru kita publish keluar. Karena gini, dengan kita bepergian dengan yang sudah saling mengenal, dibandingkan dengan yang baru mengenal, itu beda banget. Betul. Keseruannya beda gitu. Kalau yang baru biasanya masih kagok-kagok, belum panas tadi ya. Masih malu, masih mempelajari karakter satu sama lain gitu ya. Tapi kalau udah pernah nge-trip bareng, biasanya itu bocor semua. Kesan-kesan atau pesan buat teman-teman kepon. Kalau jalan-jalan itu sebenarnya kalau di agama Islam ya sebetulnya itu sangat dianjurkan. Karena dalam sebuah perjalanan kita bisa mempelajari alam. Kita bisa mensyukuri keindahannya. Tadabur. Dan akan banyak hikmah yang kita dapatkan. KBG sekarang mah healing. Iya. Itu sudah dianjurkan di dalam Al-Quran. Karena kita memang harus banyak manfaat insya Allah gitu ya. Tapi disesuaikan. Tetap disesuaikan. Kalau dari saya sih, kalau kita banyak cita-cita, berarti kita harus banyak melangkah. Mau ribuan langkah sekalipun, tidak akan terjadi jika kita tidak memulai dengan satu langkah. Langkah pertama itu penting ya. Langkah pertama. Ya, dari Ambu. Apa ya? Pesan saya sih pokoknya healing lah sebelum kau dihalingkan. Apa itu?